Perkenalkan teman, ini adalah Kak Ronald Paleba atau yang biasa dipanggil King Adventure. Wah, budak temennya buana. Iya, Bolang. Iya, budak Bolang. Tapi lah ini. Iya. Hampir setiap hari, Kak In keluar masuk hutan untuk membuat konten teman. Mencari dan mencoba bermacam jenis buah hutan menjadi isi konten di saluran media sosial miliknya. Buah koning atau buah asam ini misalnya. Pohon buah koning banyak tumbuh di antara pohon lain yang rimbun, tidak jauh dari aliran sungai. Pohon ini berbuah sepanjang tahun dengan rasa buah yang asam tapi segar. Saat berada di dalam hutan, buah koning menjadi obat haus yang paling mujarab. Bolang, dalam doko boleh lah bawon naik pasti baju kuning kau. Oh iya, telan nih. Tidak hanya bisa dimakan langsung, tapi buah ini juga bisa dijadikan bumbu masakan. Penasaran? Yuk, ikut kami berpetualang. Teman, kami sedang mencari bahan utama membuat menu makan siang. Karena buah koning saja tidak cukup. Weh, tabuk aja yang cete. Iya. Kalau lendi kita. Boleh. Di sungai ini, kami biasa menangkap ikan menggunakan jaring. Atau yang biasa kami sebut morui. Kami sudah berbagi tugas. Kak Kin dan Vicky menjaga ikan dengan membentangkan jaring di hulu sungai. Sedangkan aku dan dua temanku bertugas menggiringnya. Bau patak atau ikan emas lebih sering berenang melawan arus sungai saat panik. Dengan begitu, ikan akan lebih mudah masuk jeratan. Hore! Dapat nih! Tulang, bepatah tulang, bepatah. Iyalah, bepatah tuh. Yuk Kak, kita mulai lagi. Teman, irampa atau kegiatan menggiring ikan biasa kami lakukan dengan batang kayu. Atau jika air dalam, kami bisa berenang untuk menggiringnya. Maklum saja teman, aliran air pegunungan ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Mencari ikan di sini sangat mengasihkan. Wah, dapat lagi! Hasil tangkapan kali ini memang tidak sebanyak biasanya teman. Tapi kalau untuk menu makan siang kami saja sih cukup banget. Selamat datang di air terjun Tamelautu. Salah satu air terjun kebanggaan kami, warga Taopa. Di sini kami bisa singgah untuk beristirahat, sekaligus mengisi perut yang kosong. Kami akan memasak lole, yaitu memasak ikan di dalam bambu. Uniknya, tidak hanya ikan yang akan kami isikan ke dalam bambu, tapi ada daun khusus yang membuat masakan kami menjadi super nikmat. Tegar bertugas menyiapkan bumbu. Tidak perlu banyak jenisnya, cukup cabai, bawang, garam, dan buah koning. Buah koning berfungsi untuk mengurangi rasa amis pada ikan. Selain itu, rasa asamnya yang khas membuat masakan kami menjadi lebih nikmat. Oh iya teman, karena tidak membawa bekal nasi, kami membuat pisang bakar sebagai gantinya. Putih tunu atau pisang bakar sengaja kami matangkan lebih dulu sebelum memasak ikan. Bolang, nanti bumbu dari me. Jangan main me. Yuk kawan, bantu aku menyusun ikannya. Ikan yang sudah bersih kami tambah dengan bumbu potong. Kemudian dilipat di dalam daun katapu. Daun katapu tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tapi sekaligus menjadi sayur dalam masakan kami. Satu persatu bungkusan ikan kami masukkan ke dalam bambu dan kami tutup. Oh iya,
Cara memasak seperti ini biasa kami lakukan saat dalam perjalanan jauh di dalam hutan. Tidak hanya praktis, tapi juga terbukti membuat masakan ikan menjadi lebih nikmat. Terakhir, bambu kami panggang di atas bara api. Untuk menunggunya matang, kami memerlukan waktu antara 30 sampai 45 menit. Ayo kawan, jaga apinya jangan sampai padam ya. Pek nih, mana suruh? Teman, ini menu makan siang kami. Ada pisang bakar lengkap dengan lolek atau ikan dalam bambu. Tampilannya sih menggoda banget, bikin perutku semakin keroncongan. Tapi gimana rasanya ya? Yuk kita cobain. Apa Pi? Santai. Enak banget. Ikannya empuk dan bumbunya terasa. Ini nih, menu makan siang yang cepat memulihkan tenaga. Enak dan cepat bikin kenyang. Wah, kantin teh, putih bakar naik. Putih bakar, putih tunu. Sekarang perut kami sudah kenyang. Siap untuk melanjutkan petualangan. Wah, kawan berangkat lelan deh. Iya berangkat deh. Oh. Bersama Wakin, kami akan memulai perjalanan menembus jalan hutan menuju rumah nenek. Tentan adalah istilah kami untuk menyebut jembatan gantung. Dibuat dari bambu dan tali rotan yang sangat kuat. Biasa menjadi jalan utama petani menuju kebun atau ladang di seberang sungai. Meskipun terlihat sederhana, jembatan ini bisa menahan beban sampai ratusan kilogram. Awas, hati-hati ya kawan, pegangannya kuat. Seperti bele, mari abang. Bolang, pangalay ti olay te. Selamat datang di kaki Gunung Kapusan. Jalur pintas pertama yang kami pilih. Sedikit melelahkan karena jalurnya cukup terjal dan menanjak. Tapi di sini kami bisa melihat beberapa jenis tanaman yang tidak bisa kami temui di kampung. Bolang dengan numput aring tete malekan teke tadi ya ki. Pom tu pun tanau. Pom ni pun tanau. Yang tadi dia pun tanda po, yang tadi chef umani ikan te oleh. Oh, yo. Misalnya pohon ariang. Nah, seperti ini bentuk pohonnya teman. Jenis tanaman palem-paleman yang tumbuh di antara pepohonan hutan yang lebat. Tanaman berduri ini memiliki umbut yang bisa dimakan. Bolang asapkan teh. Sayangnya perlu waktu minimal 4 tahun untuk menunggu umbutnya berukuran besar. Bolang, polo iko deh teh. Pelele no budak durina. Yo. Umbut ariang berada di ujung batang pohonnya. Seperti umbut pohon kelapa, umbut ariang hanya bisa diambil setelah memotong pohonnya. Sedikit susah memang, karena berada di dalam lembaran calon pelepah daun yang berduri. Cara aman untuk mendapatkan umbutnya adalah dengan tidak memegangnya langsung, tapi menggunakan alat bantu seperti parang atau batang kayu. Sampai lah. Pastikan juga kita memakai alas pelindung kaki ya teman. Oh, ente teh. Lah anak yang puna bolang. Oh yo. Iya, ente bersih dulu. Oh yo, Pak. Tepuk kami. Tekstur umbut ariang lebih padat dari umbut bambu atau rebung. Uniknya, salah satu bahan pangan orang dulu ini bisa dimakan langsung tanpa dimasak. Teksturnya renyah dan agak manis, mirip seperti daging buah kelapa. Ente teh bolang kan teh. Mami iya. Kan ini. Mami pokin. Iya. Manipir kayak ina asute no. Libak mentap nah. Oh iya.
Salam lain na sudah lebih mami. Iki, ikan gerak nate, tatunum. Yo, pasum. Yo. Teman, kami sedang mengolah umbut aryang menjadi buso di dalam kaluku. Kaluku atau kelapa kami belah seperti ini. Kami buat bentuknya seperti mangkok yang terbuka. Buso adalah menu tradisional yang dibuat menggunakan bumbu sederhana. Ada bawang, cabai, dan bumbu dapur lainnya. Biar cepat masak, yuk berbagi tugas. Bulangin tete bumbu na makke. Patamin tete bumbu nate. Patamin tete kaluko eh. Setelah bumbu dan bahan siap, selanjutnya kami masukkan ke dalam kelapa. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, jahe, atau layah, dan batang serai. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu umbut aryang. Oh iya, karena tidak membawa bekal nasi, kami menyiapkan singkong. Sambil menunggu singkongnya matang, aku akan menyelesaikan tugasku. Kamera ayam. Pulang makan mereka tuh empuk yang ada bumbu-bumbu nah. Kami. Oh iya, lepas tamin di suruh teh. Yo. Boleh. Bahan dan bumbu yang sudah ada di dalam kelapa kemudian disiram dengan air kelapa. Jangan lupa tambah sedikit garam untuk membuatnya semakin sedap. Lalu bakar atau tunggu di api. Ayo, jaga apinya supaya tetap menyala bagus. Teman, memasak adalah salah satu bakatku. Memasak tidak harus di dapur, tapi bisa di alam terbuka seperti ini. Meski dengan bumbu dan bahan sederhana, soal rasa bisa diadu loh. Wah, sudah matang tuh. Yuk teman, bantu aku mengangkatnya. Ini dia, buso di dalam kaluku. Menu nikmat ala si Bolang Talopa. Ada yang sudah tidak sabar pengen mencobanya. Jangan lupa siapkan singkongnya, biar perut tetap kenyang meskipun belum ketemu nasi. Mama tawar. Ya boleh kan tem, mami teh. Mantap. Ada. Enak. Nih pokoknya. Kalau saya bubuk ledek. Kuahnya seger banget. Bumbu jahenya terasa, pedas, dan memberi sensasi hangat di tenggorokan. Umbut aryangnya empuk dan enak banget. Tidak kalah deh sama masakan mama di rumah. Ayo kak, tambah lagi. Jangan malu-malu. Wah, mati boleh. Nggak mantap nah. Yo. Jadi. Pokoknya mantap deh. Sudah puas makan, sekarang waktunya untuk kembali bermain. Sudah siap semua? Ulang, ketiben ko ulang. Yam, takong ko yam. Di pa ko lang. Di pa ko nagkatibe. Mani ako mi. Di pa ko lang. Katiben ko eh. Katiben ko. Oy, ne, lang katiben na eh. Ne, ne. Katiben ko kini. Eh, aman ko tika katiben ko. Bolang, dah marulala ke tangan ame lamu ko mani. Cehuy! Seru banget! Rumah pohon ini tidak hanya nyaman untuk beristirahat, tapi juga seru untuk mandi. Kapan lagi berada di rumah dengan kolam renang sesegar ini? Alam itu lagi. Kamu lagi. Ulang. Kita mau dingin kawan sama ulang. Ini lah. Kayak mainku. Dalam sedikit. Aku senang sekali teman. Ayo cepat, kita lompat lagi. Bolang pelelelangan, malimper tuh. Enggak.
Iki. Oh, ada si kerang. Ayo. Apa itu yang taruh eh? Wih, lagi. Atak ada aku. Nek Juti, itu mah tuh. Mana yang gerak ni? Tolong mempu ni, mempu. Apa tung karakai pasut tu tananan no? Kelang-kelangi maricau. Apa tung karakai kelang-kelangi tananan? Bumbu tela. Tak malay kelang-kelangi. Ini kerja lah. Iyo. Tak itu kamu. Ano tananan tak malay kelang-kelangi? Wih, apa nama malah merapun te? Ente fikir nak banyak sama tembak-tembak eh. Tapi Marican nak tahu. Tak malay tiba-tiba te marica lah. Mararai. Ya minta maaf kan ya. Kibantu bangko. Pelai Marica. Ya iyo ke. Ya. Memang kota panen ni si babawa ke. Ano. Nambawan ni nenek empira. Mani. Jangan tiru kedua kawanku ini ya teman. Karena tanaman lada yang ada di kebun ini dijaga dan dipelihara oleh pemiliknya. Apalagi perawatannya cukup rumit. Perlu waktu 3-4 tahun untuk memetik hasilnya. Bahkan Bibi juga harus menjaga batang lada ini tetap tumbuh dengan baik, yaitu menjalar pada tonggak kayu seperti ini. Tenta. Mana dia warna hijau nah? Oh iyo tak dari tempat tu. Oh. Iya. Seperti yang teman di rumah tahu, lada menjadi tanaman rempah yang berharga. Bahkan di masa lampau, lada menjadi barang penting yang diperebutkan banyak bangsa. Sekarang, lada masih banyak ditanam di kampung kami. Hasilnya biasa dijual ke pasar, tapi ada juga yang dimanfaatkan sendiri untuk masak. Karena tanpa bumbu lada, masakan menjadi kurang sedap. Enggak, gudang ke kuala. Gudang aku Iya. Budong to? Yo. Iya, lebam lah kau dia oke. Tenta. Langkah le dalam nak kami. Oh iyo. Yo. Ini nenek tu lah. Yo. Teman, kami sudah cukup berjalan jauh. Sudah lebih dari setengah dari total jarak perjalanan yang kami tempuh. Cukup lelah memang, tapi kami masih tetap semangat. Lang nak dulu lang. Nampak ditampuk pulang. Tadi anak. Tadi terus sana iya. Mempelang benar nenek. Buakin. Buah kayu apa yang tadi kancing teh? Apa ri? Tenang kono dia dengan pontan rumpia te ilabai merukan tendio. Oh. Salam sauke. Salam tega. Salami. Sayangnya, perjalanan kami harus tertunda sebentar. Karena Tegar sudah tidak kuat menahan lapar. Beruntungnya, Kakin tahu di mana bisa mendapatkan sumber makanan. Kenapa dia iki? Anu namanya itu po? Ini po eh. Iya po apa no? Dia kan tian nate laba oh. Ini po eh. Ren le, ku pape pidalon cepe alan na dok ko. Aku penasaran, jenis makanan seperti apa yang bisa kami dapat di sini? Oh, wati. Iya, mai ko laba Yo. Oh, kalau yang ini aku tahu. Kami menyebutnya wati. Di tempat lain, biasa disebut ulat sagu. Ayo kawan, bantu Kakin mencarinya. Ulan
lampit dua lah. Bila. Teman, dinamakan ulat sagu karena hidup di dalam serbuk pohon sagu. Lebih tepatnya, batang sagu yang sudah mulai lapuk dan hancur. Perlu waktu 1 bulan lebih untuk membuat bonggol kayu ini menjadi tempat hidup si ulat sagu. Le, kulampi si kemengan nih. Wih. Pak. Wih, kilampit dah gampak. Kamai. Wih, mantap. Tuh, lihat, gemuk-gemuk ya teman. Pak, budam teh. Oh iya, budam li. Yo. Engkau kayak tekan teh. Ayo, tunggu apa lagi? Selamat makan. Oh iya, cara makan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi yang berani saja ya teman. Kalau masih ragu, sebaiknya jangan. Rasanya enak, tidak amis. Biarpun sedikit, tapi sudah cukup memulihkan tenaga kami. Kami siap melanjutkan perjalanan. Kalau memang bilang babi beneran ini. Minggu. Weh, udah kayak aku kali ayam kan. Tolong kau. Teman, hutan memberi banyak hal yang kami butuhkan. Tidak hanya makanan, tapi juga minuman. Siap, kami sedang kehausan nih. Nah, itu dia. Wah, ini telang nih. Yo, yang tu ilah pak merodengan nawain nak mani. Kami bisa mendapatkan air minum dari sini, teman. Jangan heran ya, karena ada beberapa jenis bambu yang menyimpan banyak air. Kami sedang mencarinya. Oh iya, MT. MT dia win na bulangnya. Cocok MT. Tandanya, jika dipukul, bambu akan mengeluarkan bunyi yang lain dari biasanya. Kakin memilih bambu yang tepat. Tuh, lihat teman. Nggak tanggung-tanggung, airnya penuh. Mantap! Ini MT angka, wah talang ini. Yo, ay, libat barangku. Udah nih deh kuat lihat. Daripada tuh baki lumika, lebih pepek iraki. Yolah deh bone. Oh iya. Engkau tak sepom talang. Aku setuju, Kak. Semoga ide membuat rakit bisa berhasil membawa kami sampai ke rumah nenek lebih cepat. Tegar, alat peti talangan na balay teh, gak sakit. Ya, Pak. Teman, rakit atau raki bisa dibuat dari hampir semua jenis bambu, kecuali bambu betung dan marpek. Panjangnya menyesuaikan jumlah muatan dan kondisi aliran sungai. Dengan jumlah muatan banyak, sebaiknya membuat rakit dengan panjang lebih dari 3 meter. Tega, mengkoleng kita lang maka polo-polo. Yo, polo bro. Tameleping adalah tali hutan yang kami pakai untuk mengikat bambu. Biasanya dari jenis akar pohon atau tali rotan. Wah, ini tali nih. Selain bambu panjang, kami juga menyiapkan bambu dengan ukuran lebih pendek. Bambu ini berfungsi untuk merangkai semua bambu panjang agar rapi dan terikat kuat. Tidak lupa, Kating juga membuat tempat duduk penumpang supaya kami nyaman di sepanjang perjalanan nanti. Setelah semua bambu terikat kuat dan kondisi tali terpasang dengan benar, artinya rakit sudah bisa kami naiki. Pulang, Mangko. Tadim. Ya, Pak. Teke malai. Mangko pulang ta paradi. Doakan kami ya, teman. Wah, kamu udah mikir sampai no. Matiring win na. Say Mangko dah maru dia tu no eron o Manila. Weh, memang aku di mana, weh?
Di atas sini rasanya seru banget. Sedikit was-was, tapi tetap mengasihkan. Aku dan Kak Kin bertugas menjadi kemudi, mengarahkan rakit bergerak melalui aliran sungai yang aman. Kami sedang menghindari batu besar atau aliran sungai yang dangkal agar rakit kami tidak kandas. Belang ini batu tebalang nggak ditabrak awai. Dulu, rakit menjadi alat transportasi paling populer di kampung kami. Sebelum dibangun jalan, banyak yang menggunakan rakit untuk bepergian. Tidak hanya untuk mengangkut rotan atau hasil panen dari ladang, tapi juga untuk pergi ke kampung tetangga. Awas kawan, tetap berpegangan kuat ya. Kami masyarakat Kabupaten Mamasa menyebutnya Makadoa, yaitu tradisi berkunjung ke rumah saudara jauh. Hari ini, nenek sedang mengadakan acara syukuran atau yang juga kami sebut Kuru Sumanga. Meriah sekali teman. Ada musik bambu dan ada banyak makanan yang dihidangkan. Maaf Nek, kami datang terlambat. Akhirnya kami sampai di rumah nenek sekaligus ikut dalam acara ini. Acara sederhana ini menjadi simbol wujud syukur atas rezeki dan keselamatan yang kami dapat hingga hari ini. Selesai berdoa, kami lanjutkan dengan makan bersama. Belang, mati makan. Ya Nek. Yuk, mari, selamat makan. Kebetulan teman, perutku sudah lapar sekali. Menunya komplit banget nih. Mulai dari makanan berat sampai kue tradisional. Ada roda atau lemang, klepon, dan banyak lagi lainnya. Kesederhanaan dalam kebersamaan ini selalu kami rindukan. Bahkan kami rela menempuh jarak yang tidak dekat untuk menghadirinya. Acara syukuran sekaligus menjadi ajang untuk kembali bertemu dan memperkuat tali persaudaraan. Yuk teman, saatnya lanjut berpetualang. Kali ini kami sedang menuju ke tempat membuat sagu. Sepertinya sudah tidak jauh dari sini. Ayo cepat, Paman dan Bibi pasti sudah menunggu. Bentar betul. Woi, mari bantu. Ya. Kami menyebutnya maksakun, yaitu kegiatan membuat sagu dari batang sagu yang baru saja dipotong. Begini caranya, setelah tumbang, batang sagu yang sudah berumur lebih dari 10 tahun ini dihancurkan menggunakan pemukul dari bambu, atau yang kami sebut pesakun. Kayu pohon sagu cukup rapuh, sehingga mudah untuk membuatnya menjadi serbuk. Ya Piki, pada kamu tuh. Iya, iya. Piki, pada koi. Yo. Selanjutnya, serbuk sagu ini kami saring untuk mengendapkan saripatinya. Alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu bak penampung dan kain penyaring. Serbuk pohon sagu diparah atau diremas sampai saripati sagu larut. Lakukan berkali-kali untuk mendapatkan tepung sagu dalam jumlah banyak. Oh iya teman, kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas di kampung kami. Sama seperti beras, sagu adalah salah satu bahan makanan pokok. Kegiatan ini biasa dilakukan di sekitar sungai untuk mempermudah proses pembuatannya. Selain itu, pohon sagu memang banyak tumbuh di sekitar aliran sungai. Dari satu pohon sagu, kami bisa dapatkan kurang lebih 50 kg sagu kering. Nah, ini dia teman, hasil tepung sagu yang kami buat. Sebelum diolah menjadi aneka makanan, tepung sagu lebih dulu dijemur sampai kering. Di pondok, Bibi sudah menyiapkan bahan lain untuk memasak. Ayo kawan, cepat kita bantu. Saatnya berbagi tugas. Kami akan membuat kapurung, panak tuk-tuk, dan kuah ikan asin lengkap dengan bermacam jenis sayur. Panak tuk-tuk adalah istilah kami untuk menyebut sambal. Dibuat dari beberapa campuran bumbu yang ditumbuk sekaligus.
Untuk pelengkapnya, ada beberapa sayur yang direbus. Salah satunya adalah buah pepaya muda yang tadi kami cuci di sungai. Sedangkan kuah ikan asin, kami buat dari ikan asin goreng yang ditumbuk sampai hancur. Tidak hanya ikan asin, kuah kapurung ini juga bisa dibuat dari ikan laut dari jenis yang lain. Setelah ikan ditumbuk sampai hancur, selanjutnya dimasak bersama dengan beberapa bumbu lainnya. Teman, membuat masakan lezat tidak harus dilakukan di dapur rumah, tapi di pondok pun bisa. Bahkan memasak di tempat ini rasanya semakin seru. Betul tidak, teman? Kalau yang ini adalah masakan pamungkasnya. Kami menyebutnya kapurung, atau biasa juga disebut papeda. Dibuat dari bahan sagu kering dan tepung kanji yang disiram air panas. Dalam waktu singkat, kedua bahan diaduk sampai mengental. Hanya saja, proses pembuatannya tidak selalu langsung berhasil. Untuk menyempurnakan hasilnya, bisa kita lakukan di atas tungku panas. Karena salah satu yang membuatnya gagal adalah adonan bahan diaduk menggunakan air yang kurang panas. Atau bisa juga karena takaran bahan yang kurang tepat. Nah, ini bagian yang paling aku suka. Menggulung, yaitu membentuk kapurung menjadi bulatan kecil mirip seperti bakso. Alat yang dipakai sangat unik, yaitu 2 batang kayu atau bambu kecil. Bagi yang belum terbiasa, bagian ini tentu bukan tugas yang mudah. Nah, sudah beres nih. Ayo, siapa mau ikut makan? Selamat makan. Ini dia, teman, salah satu makanan favorit kami. Rasanya enak dan nikmat banget. Dijamin setelah mencobanya akan suka dan ketagihan. Bahkan menu ini sering dirindukan oleh saudara dan keluarga kami yang pergi merantau. Mami. Lalang kau. Ayo. Rasanya puas banget, enak dan langsung kenyang. Ayo, siapa yang masih kuat nambah lagi? Sampai di sini dulu cerita kami dari Sulawesi Barat. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.